Sulit untuk tidak mengakui bahwa di era pemerintahan Soeharto, Indonesia berada pada masa-masa kejayaan. Apalagi kalau membandingkan dengan realita hari ini. Di tangan sesembilan jenderal, reputasi Indonesia di mata dunia semakin mencekram. Soeharto membenahi dan merintis dengan rapi warisan pemerintahan Soekarno, menutupi borok-borok dan meredam aksi-aksi yang dianggap mengganggu, tidak perlu atau bahkan mengancam keberlangsungan hidup negeri ini. Mendoktrin dan menciptakan image sebagai seorang pemimpin yang hebat dan nyaris tak ada cacat. Ada kekuatan apa saja di balik tangan Soeharto? Kali ini kita akan mengulas tentang 7 kehebatan Soeharto yang pernah membawa Indonesia pada masa kejayaan. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share. Memiliki insting yang kuat dan strategi jenius. Sebelum Soeharto membangun dan memimpin negeri ini, ia sudah mampu membangun dan menaklukkan dirinya sendiri. Banyak spekulasi beredar mengenai kemampuan sakti Soeharto, terutama karena insting dan strateginya yang jenius dan hampir tak terbantahkan. Sejak menjadi kader KNIL dan jenderal, Soeharto sudah mampu menunjukkan kapasitas untuk membawa dirinya. Ada pula informasi yang menyebutkan kalau Soeharto banyak melakukan renungan dan tapa alias meditasi, yang membuatnya mengerti hakikat hidup, sehingga akhirnya tidak hanya bisa membawa diri, Soeharto pun didolat untuk membawa kehidupan bangsa ini menuju masa-masa emasnya. Sang Bapak Pembangunan. Pembangunan memang menjadi proyek yang mewarnai hari-hari pemerintahan Soeharto. Namun kabinetnya adalah kabinet pembangunan hingga 7 generasi dan Soeharto dinyatakan lengser. Ia juga mendapat gelar Bapak Pembangunan meski hari ini juga sempat menuai kontroversi. Konsep trilogi pembangunan yang diusung Soeharto memang membawa bangsa ini pada masa kejayaan berkali-kali. Sebut saja masa-masa di mana Indonesia bisa mengalami swasembada beras, penekanan inflasi dari 650% menjadi 12% saja, pembangunan waduk-waduk, dan banyak lagi. Intinya, pembangunan besar dan kecil pada masa-masa itu terasa nyata dibanding hari ini. Meredam konflik dengan Malaysia. Soekarno mungkin terkenal dengan istilah ganyang Malaysia. Namun Soeharto justru sebaliknya. Soeharto lebih memilih merangkul saudara serumpun Melayu Indonesia itu dengan kemampuannya berdiplomasi dengan berwibawa, membuat seorang Mahathir Mohamad sampai menjatuhkan rasa respek dan hutang budi padanya. Indonesia dan Malaysia jadi tidak banyak digontok-gontokkan masalah akuisisi budaya maupun wilayah seperti sekarang. Negeri kita ini bahkan disebut sebagai Big Brother di ASEAN di zaman Soeharto. Ibu Tien Soeharto. Wanita adalah salah satu kekuatan di muka bumi ini yang mampu menguatkan ataupun menggulingkan sebuah dinasti atau kekuasaan. Indonesia juga pernah punya, dan dia adalah Ibu Tien Soeharto. Wanita murah senyum dan karismatik yang sangat dicintai rakyatnya, sampai-sampai di akhir hayatnya, rakyat ikut melepaskan kepergiannya dan berduka berhari-hari. Soeharto memang merupakan seorang jenderal yang gagah dan gahar, dan Ibu Tien Soeharto menjadi salah satu kekuatan istimewa yang dimiliki Soeharto. Konon wanita bernama asli Raden Ayu Siti Hartinah ini memiliki anugerah yang mampu menggiring siapapun di sisinya pada masa kejayaan. Tanpa banyak penjelasan, siapapun yang merasakan era Soeharto mungkin bisa memahami hal ini. Sedangkan ketika Ibu Tien berpulang, konon Soeharto pun ikut perlahan-lahan mengalami kemunduran hingga akhirnya dilengsarkan. Belenggu terhadap media. Terdengar jahat ya,
Namun di sisi yang lain, hal ini mampu meredam berbagai keadaan dan membangun citra tentang negara yang aman dan pemimpin yang berwibawa tanpa celah. Saat itu tidak ada media satupun yang berani mengkritik pemerintah. Masih ada loh yang membandingkan kebijakan hari itu dengan kebebasan berekspresi di media dan masyarakat hari ini. Terutama saat gerah dengan ungkapan kebencian yang tidak pada tempatnya dan hanya menimbulkan konflik. Di zaman Soeharto, mungkin yang begini ini sudah dilenyapkan. Petrus alias penembakan misterius masih berhubungan dengan melenyapkan oknum yang meresahkan di masa Soeharto. Semiling jenderal ini memiliki sebuah operasi rahasia bernama Petrus, atau ada juga yang menyebutnya Operasi Krurit. Operasi ini dilakukan untuk mengontrol keamanan yang carut marut saat itu. Siapapun yang menjadi biang kerok akan didor, khususnya wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Korban yang ditembak atau ditemukan meninggal begitu saja keesokan harinya, pada akhirnya memang terbukti sebagai orang-orang yang memiliki catatan masalah, dan pelaku Petrus sendiri selalu misterius. Kebijakan ini memang menuai pro dan kontra hingga ke ranah internasional. Namun kebijakan ini sendiri dilakukan bukan secara mentah-mentah. Dalam penjelasannya, Soeharto menjelaskan, tindakan tegas bagaimana ya? Harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor, 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 begitu saja. Yang melawan mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan, mereka ditembak. Lalu ada mayatnya yang ditinggalkan begitu saja. Itu untuk terapi goncangan. Ini supaya orang-orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas pri kemanusiaan itu. Maka kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu. Menyederhanakan kehidupan berpolitik. Zaman sekarang ada banyak sekali partai yang populer berkembang hingga yang minor. Namun di zaman Soeharto hanya dikenal 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia. Karena sistem sebelumnya yang dikenal dengan sistem multipartai di era Soekarno dianggap membuat pembangunan mendek dan kabinet mengalami jatuh bangun. Namun pada akhirnya kebijakan ini menimbulkan kritik dan konspirasi politik yang ditandai dengan peristiwa tidak menyenangkan di kalangan masyarakat. Akhir kehebatan Soeharto memang bagai ungkapan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ada banyak kehebatannya, namun tidak sedikit pula kritik untuk masa pemerintahan Orde Baru tersebut. Indonesia yang saat itu digadang-gadangkan aman, damai, makmur, dan tentram seolah menjadi fata morgana. Meski begitu, masih ada juga yang kangen dengan afiknya riwayat Indonesia di masa itu. Lantas, apa komentar kamu tentang pemerintah Soeharto dan pemerintahan sekarang ini? Lantas, apa komentar kamu tentang pemerintah Soeharto dan pemerintahan sekarang ini? Demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.